Orang-orang ini lagi makan di kantin, tapi mereka nggak sadar nih ada tuyul yang naik ke atas meja. Nah, cowok yang jaket biru ini ternyata bisa ngeliat guys. Imut sih tuyulnya ya, lagi asik ngambilin makanan temennya nih. Karena nggak bisa ngeliat hantu, temennya itu nggak sadar makanannya diambilin tuyul. Sampai tiba-tiba pas dia udah mau nyendokin nasi nih, tuyul itu udah berusaha ngeraih. Dan akhirnya cowok ini ngingetin, dari tadi temennya nih makan belum baca doa, makanya jadi ganggu tuyul kan. Begitu temennya baca doa, tuyul itu jadi kesel langsung pergi. Makanya jangan lupa berdoa juga ya guys, supaya nggak diganggu hantu. Baru mau mulai belajar, cowok ini malah ngeliat hantu guys di kelasnya. Hantunya kakek-kakek, nempelin gurunya terus. Cowok ini berusaha tetap fokus dan berusaha ngalihin perhatian dari hantu itu. Dia pasang headset, terus biasanya dia suka ngegambar sketsa hantu yang dia temuin kan. Hantu kakek-kakek itu kayak bisa ngerasain kalau di kelas itu ada yang bisa ngeliat dia. Dan pas cowok ini nengok hantunya lagi, mereka jadi tatapan mata dong. Hantu si kakek jadi nyamperin, bener-bener di depan cowok ini. Pas mau ditangkep, hantunya ngilang. Tapi abis itu langsung nyerang. Si cowok berusaha ngelawan, tapi ini temennya, gurunya nggak bisa ngeliat hantu itu kan, cuma dia doang yang bisa ngeliat. Setelahnya hantu si kakek berhasil diusir. Ya, tapi cowok ini jadi dianggap aneh sama temen dan gurunya. Kasian. Kalau kalian bisa ngeliat hantu nggak guys? Coba komen dong. Apapun yang ditulis di tembok toilet sekolah ini bakal jadi kenyataan guys. Awalnya cewek ini kesel karena cowok yang dia taksir malah sukanya sama cewek lain. Dia iseng nulis di toilet, nyumpahin muka cewek itu jadi bau. Terkabul dong, wajahnya jadi bau beneran. Pas ada cowok yang ngeledekin dia dan bikin kesel, dia tulis lagi di toilet, cowok itu disumpahin jadi anjing. Tingkahnya jadi kayak anjing beneran dong. Sampai akhirnya rahasia tentang dinding ajaib itu terungkap. Murid-murid lain jadi banyak yang nyumpahin orang di tembok itu. Sampai ada yang jadi gila joget-joget sendiri. Ada yang kakinya tiba-tiba jadi lumpuh. Karena situasinya kacau, cewek ini mau ngapus semua tulisan di tembok itu supaya semuanya bisa balik normal lagi kan. Di situ ada yang nulis, siapapun yang ngapus tulisan di temboknya bakal mati. Murid lain juga heboh guys, mereka nggak mau kalau tulisannya dihapus. Karena panik, cewek ini akhirnya nulis sesuatu lagi di tembok. Mendadak semua orang hilang. Bahkan pas ngaca dia nggak bisa ngeliat bayangannya sendiri. Jadi ternyata dia nulis kepengen semua orang menghilang. Dan akhirnya semua orang lenyap termasuk dirinya sendiri. Di sekolah ini murid-muridnya nggak harus pinter guys, tapi harus cantik. Jadi kecantikan semua murid selalu di ranking. Dan yang masuk 10 besar bisa tinggal di asrama bagus, bisa hidup kayak putri. Cewek ini awalnya ranking 10 guys, tapi karena di hidungnya lagi ada jerawat, peringkatnya jadi turun ke 11. Dia jadi nggak bisa tinggal di asrama cantik itu dan harus pindah ke asrama biasa yang kotor. Cewek ini nggak mau, dia udah nyoba ngobatin jerawatnya, tapi yang ada malah makin parah. Ranking kecantikannya makin turun. Sampai akhirnya dia dapat ide, kalau dia nggak bisa jadi lebih cantik, dia bikin aja orang lain jadi lebih jelek. Dia sengaja ngejatuhin temennya yang cantik, biar wajahnya terluka dan peringkatnya jatuh. Dia cukur alis temennya, terus ada yang dimasukin semut gatel, ada yang dibikin kulitnya hijau. Situasi di sekolah itu jadi kacau. Sampai tiba harinya, kepala sekolah mau ngasih penghargaan untuk siswi paling cantik nomor 1. Cewek ini udah yakin bakal terpilih, ternyata bukan guys. Yang dapat ranking 1 ternyata cewek ini. Awalnya dia gemuk, makanya cewek tadi ngeremehin, gak dianggap saingan. Sampai akhirnya dia sukses diet dan jadi cantik, jadi ranking 1. Cewek ini kesel banget karena udah kalah dari seseorang yang dulu dia remehin. Ngeri banget, ada psikopat yang bikin patung dari manusia asli, terus ditaruh di jalan. Bahkan korbannya nggak cuma satu ini guys. Ada lagi patung pria dari manusia asli yang dibikin tiduran di kursi jalanan. Besoknya polisi nemu korban lainnya, seorang pria kantoran yang juga dihabisi dan dijadiin patung yang berdiri di jalan. Ketemu lagi korban kakek dan nenek yang dijadiin patung juga. Polisi meriksa korban-korban itu dan berusaha ngumpulin informasi. Sampai akhirnya ketemu petunjuk nih guys. Ada sebuah kompetisi seni bikin patung, dan ada satu peserta yang ngasih sketsa bener-bener mirip kayak korban tadi. Beruntung polisi berhasil nemuin tempat persembunyian si pelaku yang ternyata lagi proses bikin karya patung baru dong. Hampir aja bocil ini dijadiin patung juga, tapi untung dia bisa diselamatin. Setelah ditangkep, pelakunya nggak ngerasa bersalah sama sekali guys. Menurut dia, patung dari manusia itu karya seninya yang paling hebat. Bener-bener psikopat ya. Bocil hati-hati nih ya, ada pria bermulut besar yang suka makan anak kecil hidup-hidup. Jadi cewek ini lagi ngobrol sama ayahnya di taman. Tiba-tiba mereka ngeliat sesuatu yang ngeri banget. Bocil baju pink ini dimakan sama pria yang mulutnya bisa melar jadi besar. Setelah ketahuan, pria mulut besar itu jadi ngejar dong. Cewek ini dan ayahnya langsung kabur buru-buru pulang kan. Ngeri banget, pria itu ternyata ngikut dan udah masuk rumah mereka. Cewek ini berusaha ngalahin pria itu pakai sapu, tapi gagal guys. Mereka terpojok dan pria mulut besar ini ternyata cuma mau ngejelasin kalau dia sebenarnya nggak jahat kok. Mereka disuruh buktiin sendiri dengan ngintip masuk aja ke mulutnya. Ya, karena udah terpojok juga, mereka nyoba masuk kan nih. Ternyata di dalam situ ada ruangan besar bercahaya. Jadi pria mulut besar ini cuma bakal makan anak-anaknya nakal buat dikurung di mulut itu sampai tobat dan jadi baik. Kalau udah sih bakal dilepas lagi. Dan karena cewek ini baik-baik aja, ya dia dan ayahnya langsung dikeluarin. Hayo, mana nih bocil yang nakal? Hati-hati dimakan ya guys. Bocil-bocil ini bandel banget main kejar-kejaran di kuburan. Mereka lari-larian dan gak sopan banget, kuburannya dipanjang.
dipanjat, diinjak-injak. Sampai tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang terluka nih guys. Karena kakinya pincang, dia jadi harus pulang. Ada lagi yang ngejatuhin batu nisan, sampai temennya jadi ketimpa dan terluka lagi. Masih belum kapok juga nih ya bocil-bocil. Satu persatu dari mereka pada kepentok, sandung, jatuh. Dan karena pada luka-luka jadi harus pulang kan. Sampai akhirnya cuma tinggal sisa 2 bocil lagi nih. Masih aja mereka main kejar-kejaran. Sama guys, yang satu jatuh, luka dan jadi udahan nih mainnya. Bocil cowok ini ditinggalin sendirian. Malah disamperin hantu penunggu kuburan itu yang ngajak main. Di sebuah danau di tengah hutan, ada iblis wanita yang tubuhnya dipenuhi emas dan perhiasan. Suara iblis itu bisa narik orang-orang jadi mendekat. Semua bakal terhipnotis dan gak sadar jadi ke tengah danau sampai tenggelam. Tiba-tiba dari kumpulan prajurit ini ada seorang pria yang selamat. Dia gak terhipnotis sama suara iblis itu, karena ternyata prajurit ini telinganya tuli guys. Setelah berhasil kabur, si prajurit istirahat kan. Wanita iblis itu ternyata tertarik guys disamperin. Pagi harinya si prajurit kaget ngeliat iblis itu. Dan ada satu kepingan emas yang nyangkut di tangannya kan nih. Prajurit ini jadi tertarik. Iblisnya berusaha ngegoda pria itu, tapi ternyata prajurit ini lebih licik guys. Dengan serakah dia copotin semua emas dan perhiasan iblis itu terus dibawa kabur. Wanita iblis itu marah banget. Dia keluarin teriakan kencang. Yang ajaibnya bahkan orang tuli sekalipun bisa dengar. Si prajurit terhipnotis gak bisa ngelawan. Dan nasibnya jadi sama kayak prajurit-prajurit sebelumnya yang tenggelam. Kalau kalian buka kiriman paket, hati-hati guys. Wanita ini dapat kiriman paket yang ternyata isinya jebakan tajam. Pergelangan tangannya langsung kepotong. Untung suaminya ini dokter bedah yang paling hebat di kota itu. Tangan si istri jadi bisa disambung lagi. Ya, tapi istrinya ini masih trauma kan, masih sedih. Apalagi tangan sambungannya ini tiba-tiba suka kerasa sakit. Makanya si suami akhirnya ngasih hadiah sebuah gelang yang cantik banget buat tutupin bekas sambungan tangan itu dan biar istrinya juga jadi seneng. Anehnya di malam hari, istrinya ini suka nggak sadar ngambil gunting, kadang juga ngambil pisau dan berusaha nyerang suaminya. Wanita ini ngerasa ada yang salah sama tangannya, sampai akhirnya malah terungkap yang sebenarnya. Suaminya ternyata dokter psikopat jahat guys. Sebelumnya dia udah menghabisi seorang korban yang tangannya ternyata disambung ke tangan istrinya. Karena dokter psikopat ini penasaran aja sama kemampuannya. Bisa nggak sih nyambungin tangan ke badan orang yang berbeda? Dan yang ngirim kotak jebakan itu sebenarnya suaminya sendiri. Tapi wanita ini kayak dapet kekuatan sampai akhirnya tangan sambungannya itu bisa menghabisi dan ngalahin si suami psikopat. Ngeri banget, kisah nyata di Thailand nih guys. Ada mayat wanita yang dibuang di toren air. Setelahnya ibu ini nyuci beras pakai air keran dari toren itu. Dia nggak sadar di nasinya jadi ada potongan daging manusia. Cewek ini sikat gigi juga bingung. Airnya bau busuk, bahkan ada rambutnya. Ada yang minum air nemuin potongan kuku. Sampai akhirnya yang tinggal di situ pada penasaran kan nih mau ngecek ada apaan di toren air. Tutupnya kebuka sendiri. Mereka langsung kabur. Orang-orang yang sewa tinggal di gedung itu banyak yang nggak kuat dan akhirnya pergi karena airnya semakin bau. Sampai akhirnya cewek ini ngecek toren airnya ditemenin sama pria pemilik gedung itu. Dia malah diceburin juga guys. Ternyata pria itu pelakunya. Sampai tiba-tiba hantu dari wanita korban pertamanya itu bisa narik tangan si pelaku dan ditenggelemin. Dan cewek ini jadi bisa nyelamatin diri, bisa naik. Semua akhirnya terungkap, dipanggilin polisi. Tubuh korban wanita itu akhirnya ditemuin bersama si pelaku yang juga udah nggak bernyawa. Ngeri banget, gara-gara operasi plastik wajah cewek ini berubah jadi kayak monster. Jadi awalnya cewek ini tuh sebenarnya udah cantik guys. Walau dia punya tanda lahir di pipi yang bikin dia selalu insecure dan ngerasa nggak cantik. Beruntung dia punya pacar yang ganteng dan baik banget. Bahkan karena ceweknya insecure mulu, cowoknya nawarin buat operasi plastik aja deh, nanti biar dia yang bayarin. Nah, setelah beres operasi plastik, wajah cewek ini udah dibalut perban kan. Dokternya malah bilang kalau dia masih harus dioperasi lagi. Cewek ini bingung, apalagi pas dia mau lihat wajahnya di cermin gak dibolehin. Dia mulai ngerasa ada yang aneh, karena pintunya tuh dikunciin guys, dia gak bisa keluar. Sampai akhirnya dia udah nemuin kunci akses dan mau kabur kan. Ketahuan sama dokter operasi plastiknya ini. Badannya diikat dan dia tetap dipaksa harus operasi lagi. Pas bangun dia lihat cermin, wajahnya ternyata udah berubah banget guys, jadi hancur. Dan tiba-tiba pacarnya yang ganteng itu muncul sama ibunya. Jadi dari awal mereka emang udah ngincer cewek ini untuk dijebak dan diambil kulitnya, dagingnya, buat dipindahin ke si ibu yang sebenarnya udah tua supaya bisa tampil lebih muda dan cantik.